Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Hai teman-teman. Ini aku akan membuat video tentang mata kuliah pengelola pendidikan. Namaku, NPM ku, aku berasal dari kelas, dosen pengampuku. Yuk ikutin aku terus. Untuk materi yang pertama yaitu bab 1, kita akan membahas konsep dasar manajemen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang manajemen. Teman-teman ada yang tahu tidak manajemen? Yuk langsung kita bahas. Nah, arti manajemen itu sendiri adalah proses bekerja antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusun dan pencatat data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya kita bisa menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara seluruh dalam hubungan satu sama lainnya. Kan Bintang sudah kasih tahu apa itu pengertian manajemen. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih itu pendidikan? Untuk pengertian pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang di samping bintang ini adalah pengertian manajemen pendidikan. Untuk pengertian manajemen pendidikan yaitu suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih unsur-unsur manajemen pendidikan. Teman-teman penasaran kan? Yuk jangan di skip dan tonton terus video ini. Jadi teman-teman, unsur-unsur manajemen pendidikan itu ada 7. Yuk kita lihat apa saja. Yang pertama itu ada man atau manusia. Teman-teman bisa di-stopkan untuk membaca pengertiannya ya. Yang kedua ada material atau barang. Yang ketiga machine atau mesin. Dan yang keempat ada money atau uang. Dan yang kelima ada method atau metode. Dan yang keenam dan ketujuh ada market atau pasar dan minute atau waktu. Dalam teori organisasi klasik yang pertama diperkenalkan oleh Fayol pada tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikan. Yang kedua ada komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga yaitu finansial, kegiatan pembelanjaan. Yang keempat yaitu security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Yang kelima ada akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Dan yang keenam ada manajerial, yaitu melaksanakan fungsi manajemen. Di sini Bintang juga memberitahu tujuan dan manfaat manajemen, yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan juga terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan kompetensi dirinya. Dan juga terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan juga terbekalnya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang terakhir adalah teratasinya masalah mutu pendidikan. Tidak sampai di situ saja teman-teman, Bintang akan memberitahu pembagian manajemen, yaitu pertama manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau membaca pengertiannya, kalian bisa di stop ya. Dan yang ketiga manajemen pelaksana atau operating management. Dan juga teman-teman, komposisi keterampilan manajemen itu tidak kalah penting loh. Berikut adalah beberapa komposisi keterampilan manajemen, yaitu keterampilan teknik atau technical skill. Yang kedua ada keterampilan manusiawi atau human skill. Yang ketiga ada keterampilan konseptual atau conceptual skill.
Nah, tadi kan sudah Bintang kasih tahu komposisinya. Sekarang ruang lingkup manajemen kependidikan. Yaitu yang di atas adalah manajemen kurikulum, yaitu seperangkap rencana dan pengaturan. Dan yang kedua ada manajemen personelia, yaitu manajemen serangkaian proses kerjasama. Dan yang ketiga ada manajemen peserta didik, yaitu upaya penataan peserta didik mulai dari masa sampai dengan mereka lulus sekolah. Dan yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Kegiatan ini supaya manajemen sarana dan prasarana itu dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta bertanggung jawab pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Manajemen administrasi, yaitu peran penting sebagai kemampuan melihat masa depan. Masa depan di sini bukan bisa melihat indera keenam ya guys. Yang dimaksud yaitu mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan administrasi dalam perspektif manajemen dipandang untuk menghadapinya. Nah, yang ketujuh yaitu manajemen humas, yaitu manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik. Yang kedelapan ada manajemen layanan khusus, yaitu layanan atas suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pembelajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di pembahasan terakhir loh, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Teman-teman ada yang tahu tidak prinsip-prinsip manajemen pendidikan apa? Nih di samping Bintang sudah Bintang tuliskan ya. Prinsip-prinsip itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Kelima prinsip-prinsip itu memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan. Nah teman-teman, tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasarannya. Baiklah teman-teman, selesai sudah pembahasan bab 1 di mata kuliah pengelolaan pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah, tungguin video selanjutnya ya.